Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Nawina ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa dalalati ala al-khair ibtigha wajhillahi bi qurbi ya fattahu ya alim. Allahumma aftah lana futuhal arifin wa faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikas salihin. Kita masuk pada pasal fil ayyam allati yahrumu saumuha. Pasal yang menjelaskan tentang hari-hari yang dilarang untuk berpuasa. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina fid darain amin. Wa yahrumu saumul al-'idain wa ayyami tashrik ats-tsalatsa wa kadza yahrumu saumu yaumi syakki bila sababin wa saumun nisfi tsani min sya'ban illa an yasilahu bima qablahu aw yasumahu li sababin fa qada'in wa nazrin wa kaffaratin. Ini menjelaskan tentang hari-hari dilarang orang untuk berpuasa. Ya tentunya selain daripada puasa Ramadan. Berarti ini menjelaskan tentang puasa sunnah. Hari apa itu? Wayah rumusumul idaini. Itu dilarang puasa pada hari raya, dua hari raya. Enggak boleh kan? Wa ayyami tasyrik ats-tsalasa, itu tanggal mulai daripada tanggal berapa kita lebaran hari raya Idul Adha? Tanggal 10 Zulhijjah. Itu tanggal 11, 12 dan 13 itu termasuk yang disebut dengan hari tasyrik. Hari tasyrik, hari yang disyariatkan atau masa batasan orang untuk mengorban. Tanggal 10, 11, 12 sama 13. Tanggal 8 disebut dengan hari Tarwiyah kan. Tanggal 9 di hari Arafah. Tanggal 10 dia itu hari Yaumun Nahri. Itu hari Raya Idul Adha. Nah, 11, 12 dan 13 ini hari tasyrik. Karena sebagaimana dijelaskan di beberapa tahqiqan seperti yang di bawah itu, kenapa? Sebab dinamakan hari yang 3 itu, hari tasyrik itu dinamakan tasyrik, itu tasyrikon katanya di sana, li'anna an-nasa yusyarikun katanya di situ. Karena orang-orang yang syurun bertebaran untuk menikmati hidangan dari Allah, yaitu berupa daging korban. Makanya tidak dianjurkan, tidak diperintahkan, tidak dimasyru'kan orang itu berpuasa. Nikmatilah daging korban, hidangan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa hadiah. Tapi kalau bulan haji berarti di sana itu hari 11, 12 dan 13 itu adalah hari masa-masa orang melempar jumrah kalau di haji kan. Tanggal 9 hari Tarwiyah, tanggal 8 hari Tarwiyah itu orang yang bermalam di Mina untuk mengambil air kalau zaman dulu, kemudian untuk bertolak ke Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Mulai tanggal 10, dari tanggal 9 tanggal 10, lalu tanggal 11, 12, 13 itu adalah orang-orang bermalam di Mina. Ada yang bermalam sampai tanggal 12, itu disebut dengan nafar awal kalau dalam haji kan. Dan ada yang bermalam sampai tanggal 13, sampai tanggal 13 itu disebut dengan nafar sani.
Wa kadza yahrumu shaumu yaumi syakki bila sababin. Begitu juga dilarang orang itu berpuasa pada hari syak tanpa adanya sebab. Yaum syak itu adalah tanggal 30 Sya'ban. Itu yaum syak, tanggal 30 Sya'ban. Itu dilarang. Bila sababin, sebab kenapa? Tetapi kalau ada sebabnya, yang dimana yaum syak itu adalah hari Senin, rutinitasnya dia berpuasa Senin Kemis, boleh dia berpuasa pada tanggal 30 Sya'ban. 30 Sya'ban itu karena rutinitasnya puasa hari Senin. Atau dia itu mengqada puasanya, kalau dia itu ada qada puasa. Atau dia membayar kafarah dari puasanya, kalau dia itu ada kafarahnya. Atau dia membayar nazar puasanya, kalau dia ada bernazar. Kalau dia mengatakan saya bernazar, kalau saya lulus misalnya kan, saya lulus akan puasa tanggal 30 Sya'ban. Bernazar kan? Di sana bernazar. Wajib dia berpuasa. Berarti ada sebab. Ada di sana di bawah itu. Wa shaumun nisfi min Sya'ban. Nah, ini di dalam mazhab Imam Syafi'i itu tidak dianjurkan orang berpuasa nisfi min Sya'ban, yaitu bagian yang kedua pada bulan Sya'ban. Berarti dari tanggal 15 ke atas. Itu termasuk dari nisfu min Sya'ban. Tidak dianjurkan karena ada beberapa riwayat hadis yang dipegang oleh mazhab Imam Syafi'i, dan itu yang menyebabkannya tidak dianjurkannya puasa dari bulan Sya'ban. Tetapi kalau kita melihat secara literasi mazhab kayak gitu kan, secara literasi mazhab, beberapa para ulama tidak mempermasalahkan orang yang berpuasa setelah tanggal 15 itu. Karena katanya itu ada yang diriwayatkan, melihat dari sisi hukum hadis yang dipegang oleh beberapa ulama dalam mazhab Imam Syafi'i, itu hadisnya itu dhaif katanya di sana. Dia berkacamata dengan hukum hadis itu. Emang ada beberapa alasan ulama mazhab Imam Syafi'i yang mengatakan tidak dianjurkannya berpuasa yaumun nisfi min Sya'ban. Sebab di sana itu adalah di dalam katanya itu 15 itu bagian kedua pada bulan Sya'ban. Itu disebut dengan yaumun nisfi min Sya'ban. Itu mengandung beberapa, terkandungnya hari syak di dalamnya katanya. Lalu yang kedua, mempersiapkan untuk menyambut dari bulan suci Ramadan. Nah, tetapi hal itu tidak sebagai patokan atau ulama lain yang membolehkan orang itu berpuasa, yang tidak membolehkan orang itu berpuasa pada bulan Sya'ban. Karena banyak juga riwayat mengatakan bahwa sebagaimana riwayat di dalam hadis yang dimana Rasulullah SAW itu beliau itu melakukan puasa, kan, yang dimana puasa sunnahnya itu yang paling banyak dikerjakan oleh Rasulullah adalah pada bulan Sya'ban kayak gitu. Jadinya itu yang dijadikan sebagai dalil dimasyru'kannya atau disyariatkannya puasa pada bulan Sya'ban. Tetapi illa ayyasilahu, nanti di sana illa ayyasilahu bima qablahu, katanya di sana kan, kecuali ayyasilahu bima qablahu. Akan tetapi kalau dia itu dibarengi dengan puasa sebelumnya, itu tidak dipermasalahkan. Nah, ini kata Syekh. Mungkin dia puasa dari tanggal 13, 14, 15 kan. Itu kan ayyamul bid nanti. 3 hari puasa berturut-turut di pertengahan bulan. Aw yasumahu li sababin, atau dia puasa karena ada sebab, seperti qada'in wa nazrin sama kafar. Itu boleh dia puasa pada bulan Sya'ban. Tapi ala kulli hal, jikalau ada beberapa daerah misalnya
atau para ustadz atau para tuan guru atau kiai yang misalnya untuk menganjurkan untuk berpuasa di bulan Sya'ban, ya tidak dipermasalahkan lah. Bisa jadi ada beberapa adat istiadat itu banyak orang yang untuk menyambut puasa juga disambut juga dengan puasa. Disambut dengan puasa, memperbanyak puasanya di bulan Sya'ban, karena kan di nisfu min Sya'ban itu juga termasuk diangkatnya amal kebaikan. Ini caranya menyambut hal itu dengan puasa. Faslun, pasal selanjutnya. Pasal selanjutnya menjelaskan tentang fil ayyam allati yusannu saumuha. Menjelaskan tentang hari-hari yang dianjurkan untuk berpuasa. Wa yusannu siyamul isnaini wal khamis min kulli usbu'. Nah, dianjurkan, disunnahkan orang itu berpuasa pada hari Senin dan Kamis di setiap minggunya. Senin Kamis. Wa siyamu ayyamil bid min kulli syahr. Nah, itu ayyamul bid. Ada yang tanggal 13, 14, 15, nanti 14, 15, 16. 14, 15, 16 itu adalah ayyamul bid. Nah, ada yang 13, 14, 15 seperti yang di sini disebutkan oleh Syekh, mengatakan di mana kan wasiyamu ayyamil bid min kulli syar'i wa hiya as-salisa asyar wa taliyaha, yaitu 13, 14 sama 15 di setiap bulannya. Di setiap bulan ayyamul bid. Ini yang kedua ya. Berarti Senin Kamis terus siyamul bid, dan yang ketiga adalah puasa sunnah, itu adalah puasa hari Arafah tanggal wa yaumi Asyura. Tanggal berapa Arafah? Tanggal 9 Zulhijjah. Arafah. Wa yaumi Asyura. Nah, hari Asyura. Tanggal berapa Asyura? Hah? 10. Asyura 10 noh. Asyir kan? Muharram. Asyura itu 10 Muharram. 10 Muharram. Wa sittati ayyamin Syawal. Nah, 6 hari setelah 6 hari bulan Syawal. Berarti tanggal berapa? Dari tanggal 2 Syawal. Karena tanggal 1 tidak boleh berpuasa kan, Idul Fitri. Tanggal 2 Syawal. Idza wujida lis-shaumi sababan, katanya itu. Apabila ditemukan pada puasanya 2 sebab. Apa sebab itu? Qauqu yaumi Arafah yaumal Khamis. Ada 2 sebab di sini. Misalnya pada hari Kamis itu adalah hari Arafah. Fa inna wa huma ma'an hasala. Kalau dia berniat puasa hari Kamis dan puasa Arafah, dia mendapatkan 2 puasa itu. Dia dapat 2 puasa. Wa kadzal law nawa, kata sini, nawa ahadahuma, kalau dia berniat salah satunya bima yazharu, dan itu juga mendapatkanlah keutamaannya. Misalnya kalau dia niat puasa Arafah, dia juga mendapatkan keutamaan puasa hari Kamis walaupun dia tidak berniat hari Kamis. Ini yang ada disebutkan di dalam kitabnya Imam Al-Bujairimi, katanya di situ Al-Khatib. Hasyi Al-Bujairimi Al-Khatib Al-Iqna'. Wa idza kana, permasalahan selanjutnya, wa idza kana 'ala syakhsin shaumu fardin. Permasalahan selanjutnya, apabila seseorang puasa wajib
fardin, atau dia itu mengqada puasanya kan. Wa auqahu fi yaumin yusannu saumuhu. Nah, misalnya dia itu puasa qada pada hari Senin. Tapi kan dia imma dia puasa fardu itu puasa qada dan puasa apa? Senin. Bukan muni Kamis, Senin. Nah. Boleh dia mau puasa qada Senin kah? Kamis. Bagaimana? Hasala lahul fardu wa hasala lahu sawabu saumi dzalikal yaum. Tuh. Dia mendapatkan pahala wajib, tentunya pahala wajib, dan juga mendapatkan pahala hari tersebut. Makanya kalau orang berpuasa misalnya lebih ahsan jikalau dia mengqada puasanya, qadalah puasa pada 6 Syawal itu. Dia mendapatkan puasa 6 Syawal. Yang dimana puasa 6 Syawal itu kan pahalanya setahun full ya. Nanti hitungannya. Ya. Coba lihat kita. Sawa'un nawahu ma'al fardi amla. Katanya di sana itu. Baik dia itu berniat dengan fardu ataupun tidak, tetap penting dia itu mendapatkan sawab saumu zalikal yaum. Kalau dia berniat fardu tentunya dapat. Maksudnya saya berniat qada dengan niat puasa Kamis, tentunya dapat. Dia berniat qada dapat juga niat puasa Kamisnya itu. Dapat dia pahala hari Kamis itu. Karena dia mendapatkan pahala pada hari tersebut. Kila pendapat yang kedua. La yahsulu lahu sawabuhu illa idza nawahu ma'al fardi. Dia tidak mendapatkan puasa atau sawab puasa pada hari tersebut kecuali dia niat dengan ma'al fardi, yaitu puasa qada. Jadinya di sini itu dia itu orang kalau ingin mendapatkan puasa sitamin Syawal misalnya atau puasa Kamis, hendaknya dia berniat, saya berniat qada dengan niat puasa Kamis, berniat qada dengan niat puasa hari Senin, puasa qada dengan niat puasa hari sitamin Syawal gitu, puasa Syawal. Tetapi ahsannya dia itu kata para ulama untuk ta'addud, yaitu al-muta'addi kan afdal minal qasir gitu. Ya. Makan aksaru fi'lan kan aksaru fadlan. Dianjurkan oleh para ulama hendaklah dia itu puasa qada kemudian dia niat puasa Syawal nanti. Setelah dia selesai puasa qada, niat puasa Syawal, lebih banyak dapatnya pahala puasa. Kalau puasanya yang tidak dikerjakan oleh orang yang haid misalnya 7 hari, udah puasa dia tanggal 7 Syawal itu dengan niat qada. Kemudian setelahnya itu dia puasa Syawal, itu sudah itu lebih banyak dapatnya pahala kan? Lebih banyak lagi dapatnya pahala di sana itu. Khatimatun. Ini khatimahnya fi fawaidis saumi wa hikamihi. I'lam anna lis-saumi fawaida wa hikaman katsiratan. Jamak daripada hikmah ya. Fawaid jamak daripada faedah. Kalau hikam itu jamak dari hikmah. Kalau hukmun ahkam dia jamaknya, kalau hukum ahkam. Hukmun ahkam. Tapi kalau hikmah hikaman. Hikam. Wa hikamihi. Faedah berpuasa dan hikmah-hikmahnya. Yang pertama, minha sihatul badan, kesehatan badan. Faqad jaa fil hadis sumu tasihhu. Berpuasalah engkau akan sehat. Makanya kalau orang operasi itu dianjurkan dulu berpuasa untuk membersihkan makanan yang ada di lambungnya, agar nanti ketika di ronsen atau di USG itu nampak beberapa
penyakit yang bertengger di badannya tentunya. Wa qala al-Harits bin Qaladah tabibul Arab. Ini Harits ibnu Qaladah ini adalah dokternya Arab katanya. Katanya dalam tahqiqannya mengatakan aslama wal husbah mata fi khilafati Sirina Umar. Beliau ini wafat pada khilafahnya Sirina Umar ibn Khattab. Apa kata beliau? Al-ma'idatu baitud da'. Ma'idah itu adalah ini perut itu, lambung itu, baitud da'. Nah, rumahnya penyakit. Iddah. Doro, murah. Wa himyatu ra'sud dawa. Itu mengurangi makanan, diet dia. Adalah pangkal dari obat atau penawar. Wasaumu a'zamu himyah. Nah, ini puasa ini termasuk salah satu cara untuk diet gitu. Li'annahu yukhlil jawfa minal afunat. Li'annahu karena puasa itu membersihkan rongga terbuka atau anggota tubuh yang ada dalam badan ini minal afunat, dari sel-sel atau sel-sel yang rusak. Sel-sel hormon-hormon yang rusak atau kerusakan. Afunah kan itu bermakna sesuatu yang rusak atau yang rusak lah mana. Walakin hadza innama yakunu fi haqqi man yata'ata inda futurihi wa suhurihi al-qadr al-laik. Tetapi hal ini katanya digantinya sel-selnya rusak itu disebabkan karena berpuasa, atau hormon-hormon itu disebabkan karena berpuasa. Karena ini adalah katanya orang-orang yang terbiasa inda futurihi, tatkala dia iftar berbuka dan makan sahur al-qadrul laik, ya sesuai dengan sebatas atau sewajarnya lah. Sebatas atau sewajarnya tatkala dia berbuka dan makan sahur, tidak berlebih-lebihan. Amma ma yakhlitu wa ya'kul katanya inda zalika qadra ma ya'kulu wa huwa mubtirun aw aktsara fala tahsul lahu sihhah liwujudil upunati fi jawfihi. Fi jawf dalam pada rongga terbuka atau dalam pada kerongkongan. Tetapi kalau dia itu sesuatu banyak dimasukkan dalam anggota dalam tubuhnya, kemudian dia makan melebihi makanannya tatkala dia berbuka atau dia berpuasa, fala tahsulahu shihah, sama saja dia tidak mendapatkan kesehatan. Ya, makanya tatkala makan iftar pun dengan berbuka pun ya sewajarnya sebatas untuk mengenyangkan kan. Tidak sampai terlalu kenyang. Liwujudil afunat fi jawfihi. Karena adanya istilahnya itu adalah al-afunat, kerusakan-kerusakan pada jawfnya, pada rongga, pada anggota tubuhnya. Al-wiqayatu min azab yaumil qiyamah. Nah, ini pertama di dalam hadis ini sumutasihu. Banyak orang sekarang itu dianjurkan untuk berpuasa jikalau dia sakit untuk mengurangi kadar gula atau menetralisir kadar gulanya disebabkan karena gula yang berlebihan dan menyebabkan penyakit diabetes, itu dianjurkan juga untuk berpuasa. Banyak orang yang berpuasa dan bisa mengurangi kadar gula yang ada dalam tubuhnya. Lalu juga ada yang berpuasa itu dianjurkan oleh dokter jikalau dia itu mengalami stres atau darah tinggi, tatkala dia berpuasa itu untuk menetralisir daripada darahnya. Makanya ada orang kalau dia berpuasa di sana tempatnya dia kalau makan daging. Sebab kalau berpuasa itu netral, itu kadar
anunya itu apa namanya, darahnya itu netral ya, seimbang lah. Makanya dia menikmati itu puasa. Luar biasa puasa ini. Sumu tasihhu. Dan karena puasa itulah sel darah putih itu banyak diproduksikan oleh anggota tubuh kita. Itu menggantikan sel-sel yang rusak. Oleh sebab itu, karena sel-sel yang rusak ini disebut dengan al-afunat itu. Oleh sebab itu puasa itu bisa menggantikan sel-sel yang rusak di dalam tubuh kita. Nah, itu puasa. Sumu tasihhu. Itu dalam hadis Nabi ini, Nabi mengatakan seperti itu. Puasalah engkau akan menjadi sehat. Wa minha, di antaranya juga al-wiqayatu min azab yaumil qiyamah. Nah, ini hikmah berpuasa. Di antaranya itu adalah wiqayah, menjaga, melindungi kita dari azab hari kiamat. Faqad jaa fil hadis as-siyamu junnah. Puasa itu adalah benteng, bidhammil jim. Bukan jannah tapi junnah, bidhammil jim. Ma mana junnah? Wiqayah. Sebagai benteng, sebagai penjagaan, sebagai penjaga, sebagai hisnun. Hisnun juga termasuk kategori benteng atau menjaga. Wiqayatun wa hisnun hasinun minan nar. Menjaga orang dari neraka. Puasa itu menjaga kita dari neraka, membebaskan kita dari neraka. Makanya futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar. Puasa itu dibukanya, dan surga itu kan mushtaq kepada orang, di antara itu adalah orang yang tahlil Quran, orang yang baca Al-Quran. Surga itu sangat rindu dengan orang yang baca Al-Quran. Surga itu juga sangat rindu dengan orang yang berpuasa. Subhanallah. Wa warada, di dalam hadis dikatakan asyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi. Jadi Al-Quran dan puasa itu akan memberikan syafaat kepada hamba pada hari kiamat. Yaqulu Rabbi, kata puasa, inni mana'tu ta'ama wasyahawat. Ya Allah, kata puasa, aku menahan dia dari makanan, dari syahwat pada siang hari. Fasyafi'ni fi, terimalah syafaatku untuknya, padanya, katanya. Nah, puasa itu membantu kita. Puasa itu ada wujudnya. Jangan sampai dianggap tidak ada wujudnya. Apa yang kita kirimkan berupa bacaan Fatihah itu adalah berwujud dia nanti itu di alam kubur. Hanya kirim Fatihah itu akan menjadi apa? Bisa menjadi makanan, bisa menjadi pakaian, bisa menjadi penolong di alam kubur. Wa yaqulul Quran mengatakan Rabbi mana'tuhun nauma. Ya Allah, aku menahan mereka untuk apa? Untuk begadang gitu kan, tidak tidur pada malam hari. Karena dia itu membaca Al-Quran di malam hari, disibukkan malam-malam Ramadannya itu adalah dengan Al-Quran. Lalu apa kata? Fasyafi'ni fihima. Ya Allah, terimalah syafaatku untuk mereka, berikanlah syafaat untuk mereka. Kata Al-Quran, fayusyaffa'an. Jadinya mereka itu Al-Quran dan siam diberikan syafaat untuk menolong orang-orang yang berpuasa. Waruya annal Ma'muna sa'ala Aliya ibn Musa ar-Ridha. Ma'mun
Ini adalah khalifah yang ketujuh daripada Bani Abbas, kan Abbasiyah, Abdullah ibn Harun ar-Rasyid. Annal Ma'muna sa'ala Ali bin Musa ar-Ridha. Musa ar-Ridha tentunya itu termasuk kategori a'immah dari Ahlul Bait. An hikmatis saum wa faidati faqala radhiyallahu ta'ala anhu. Apa kata beliau tentang jadinya Khalifah Ma'mun ini bertanya kepada Ali ibn Musa ar-Ridha. Bertanya kepada Ali ibn Musa ar-Ridha tentang hikmah berpuasa dan tentang faedahnya. Faqala radhiyallahu ta'ala anhu, Inna Allah ta'ala alima ma yanalal faqira minal ju' fa adkhala 'alal ghani as-sawma liyazuqa ta'mal ju'. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang dirasakan oleh orang fakir. Apa yang dirasakan oleh fakir dari al-ju', rasa lapar, ya kan? Allah mengetahui keadaan orang fakir yang merasakan kelaparan itu. Pada khalal ghaniyya sauma, karena hikmahnya puasa itu diberikanlah kewajiban berpuasa pada orang-orang yang kaya, orang-orang yang berkecukupan. Bukan hanya orang kaya aja tentunya, ini salah satu hikmah ya. Masuklah puasa itu pada orang kaya, atau orang yang berkecukupan. Apa yang masuk? Puasa. Liyazuqa ta'mal ju', agar mereka merasakan rasanya rasa lapar. Ya setidaknya orang kaya itu merasakan rasanya rasa lapar. Oh seperti inilah orang tidak berpuasa, tidak makan. Subhanallah. Itu kalau nonton itu ada apa namanya itu, filmnya Hanum itu bagus itu juga, di langit Eropa itu. Itu kan ada beberapa adegan di sana itu agar bisa temannya itu yang non muslim untuk mengikutinya berpuasa, apakah dia mampu atau tidak katanya. Ada di sana beberapa ada. Apa kata kita ulang. Khalifah Al-Ma'mun bertanya kepada Ali Musa ar-Ridha tentang hikmah berpuasa. Beliau mengatakan, Inna Allah Ta'ala alima ma yanalal faqira minal ju'i fa adkhala 'alal ghani as-sawma liyazuqa ta'mal ju' hatta la yansal faqir. Sungguhnya Allah itu mengetahui bagaimana keadaan orang yang fakir yang merasakan kelaparan. Hanya Allah Subhanahu wa taala memasukkan puasa itu pada orang yang berkecukupan, orang kaya. Liyazuqa, agar orang yang kaya itu atau orang yang berkecukupan merasakan rasanya rasa lapar. Hatta la yansal fakir, agar dia tidak melupakan keadaan orang yang fakir. Di antara hikmahnya itu. Qila inna min a'zami fawaidihi kasran nafsi, di antara hikmah yang terbesar faedahnya berpuasa itu adalah kasran nafsi, menghancurkan nafsu. Ya, hancurnya nafsu itu kata sebagaimana yang pernah saya sebutkan itu adalah oleh kata Imam Zunnu al-Misri kan. Beliau mengatakan bahwa yang namanya ma'an nafsi bil mukhalafah, la tashab ma'an nafsi illa bil mukhalafah. Janganlah engkau bersama nafsu itu kecuali engkau mukhalafah dia. Jangan mengikuti kemauannya, karena nafsu itu kalau diikuti kemauannya dia menundukkan kita, bukan kita menundukkan dia. Tapi Allah mentarbiyah kita di dalam berpuasa ini agar kita itu bisa menundukkan nafsu. Dia akan berpikir, kalau yang beriman, makanya khitabnya kepada orang beriman kan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata tattaqun kata para ulama adalah tattaquna anin nafs kan, yaitu bertakwa dari
dari nafsu, ya kasran nafs, menjaga diri dari nafsu itu sendiri. Wa qahra syaitan, tipu daya syaitan. Bahwa min akbaril auni ala taqwa. Puasa itu berarti salah satu faktor yang terbesar untuk mendapatkan ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wakila inna faidatahu ta'zimu amrillah. Nah ini mana? Ini juga di antara hikmah berpuasa itu adalah ta'zimu amrillah, memuliakan perintah Tuhan, perintah Allah. Bin nafsi, pada jiwa, pada nafsu itu. Bi adai hazil ibadati syarifah, menunaikan ibadah yang sangat mulia ini ala wajhin, semata-mata alladzi syarra Allah taala ibtigha'a mardati, semata-mata karena Allah dan mengharapkan keridhaannya. Jadi diperintahkan nafsu ini untuk beribadah, jiwa kita ini untuk beribadah. Beribadah kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya la'allakum tattaqun. Lala kan bermakna bukan dia bermakna apa namanya? Kayak semoga atau taroji itu kan tahqiq dia di sana itu. Berarti benar-benar orang itu akan mendapatkan ketakwaan. Harapan kepada Allah itu adalah terjadi, bukan dia tidak terjadi. Tapi kalau berharap kepada manusia, bisa terjadi, bisa tidak, dan bisa menyesal, bisa iya. Maka jangan berharap kepada manusia. Wa hadza akhiru ma yassara Allah taala qalul hamdu awalan wa akhiran. Nah ini adalah yang ditulis, yang terakhir ditulis oleh Musannif Al-Jurdani. Walawal hamdu awalan wa akhiran, batinan wa zahiran. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, awal dan akhir, batin dan zahir. Wa as'aluhul al-qabul bi jahi Nabi Taha Rasul sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qad tamma dzalika fi yaumil ahad as-sabi' asyara min Rajab. Jadinya beliau menulis ini pada hari Ahad tanggal 17 bulan Rajab sanata alfin aywa salasumiatin wa samaniyatin wa isyrin minal hijratin nabawiyah, berarti 1328, berarti berapa ratus tahun yang lalu? Dapat dia 100 tahun lebih ya. Dan sekarang kan 1446, berarti 120 berapa deh? Hitam lah, bagi aja kurang. Lama itu. Iya. 1000. Ya, 115 tahun yang lalu. Masya Allah. Minal hijratin nabawiyah, 115 tahun yang lalu. Ala sahibi afdhalus salati wa azkat tahiyyah. Ya, kita bacakan Fatihah kepada muallif Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Jurdani Asy-Syafi'i dengan syai'un lillahi al-Fatihah. Semoga kita mendapatkan ilmu dari beliau dan mendapatkan keberkahannya, karena kitab ini sangat penting dan sebagai mengingatkan kita pada bulan suci Ramadan. Dan insya Allah kalau kita baca ini, beberapa apa yang kita pikirkan atau apa yang kita
cari selama ini beberapa permasalahan, insya Allah bisa kita sebutkan di sini dengan simpel dan bisa kita sampaikan kepada siapapun lah. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan kesehatan, dan semoga cita-cita kita insya Allah tercapai, dan doa yang kita panjatkan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kepada kedua orang tua kita semoga diberikan kesehatan dan keafiatan, dan bagi yang meninggal dunia semoga alam kuburnya mendapatkan taman surganya Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya, ditempatkan pada sebaik tempat yang diridhai Allah, tempat yang dimana Allah berucap alladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, yaitu tempat yang dimana Allah berikan nikmat kepada mereka, bukan orang-orang yang tidak diridhoinya. Bisirul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.